Oke, hari ini kita mau ke Greenwoods Country Bogor yang letaknya di daerah Kemang ya ini ya. Kemang Bogor. Ya, ini rumah dari developer tapi didesain sama arsitek Andra Matin dan kayaknya menarik banget dari desainnya. Kita lihat aja yuk. Yuk. Let's go. Wih, balionya keren banget, Hunian Resort tepi danau. Ada gunungnya, coy. Itu kayaknya ada rumah yang terbarunya deh. Cuman kita bukan mau review yang ini, kita mau yang kecil. Tapi bener loh, masuk langsung gunung. Iya sih. Wih, cakep. Oh, ini rumahnya tipe merbau. Oke. Oh iya, dan di sini tuh juga ada rumah yang satu lantainya dia tipe melati, lebih kecil sih daripada yang mau kita bahas. Terus kemudian kita parkir dulu, dibantuin sama security-nya buat parkirin, dan di depannya ada marketing galeri. Tiba-tiba ketika kita turun dari mobil. Oke, sekarang ini jadi joget statue. Kita ketemu dulu sama Mas Sofiannya, kita cari dulu. Oke, setelahnya kita coba koordinasi dulu sama pihak developernya karena emang kita dadakan datangnya ya. Kita tanyain dan izin dulu, boleh nggak nih kita liput rumahnya, di-up di YouTube dan segala macamnya. Ternyata kita malah ketemu sama Mas Amri yang udah tahu kita duluan. Ya udah deh, langsung cus. Oke, perizinannya udah beres, saatnya kita bahas si rumahnya ya. Iya. Ini desainnya udah mencuri perhatian, ciri khas desain dari Om Andra Matin. Bener banget. Jadi kalau misalnya kita ngeliat dari bentuk fasadnya aja, orang tuh kayaknya sekilas aja udah tahu ya ini yang ngedesain siapa gitu loh. Dari atasnya nih. Iya. Kita bahas nih bagian lantai 2-nya yang udah paling mencuri perhatian. Jadi kan rumah 2 lantai, tapi ada satu area bangunan yang nongol ya. Nongol dari pinggir-pinggir atapnya. Kalau kita dibikin lurus aja ke bawah gitu kayak rumah biasa. Tapi ini enggak, ini ada di sekeliling bangunannya itu nongol, ada si atapnya, ini jadi kesan ciri khasnya Om Andra sih. Benar, bahkan ini atapnya juga kan kelihatan seperberapanya ya, bukan setengahnya juga sih ini ke belakang sana. Jadi bentuknya tuh jadi unik gitu loh. Geometrinya unik dan sebenarnya ini menggunakan permainan geometri yang sederhana juga dari fasadnya. Ya ada yang kotak, ada yang segitiga, dan ada yang dimiring-miringin. Makanya dinding yang di lantai 2-nya dia dimiringin juga tuh ke situ tuh. Jadi seolah-olah ngebentuk segitiga. Sebenarnya juga turun juga dia ke bagian sininya tahun. Oh, dinding lantai 1-nya. Ini kan miring banget nih, hampir 45 derajat. Jadi sebenarnya kan ada lahan kotaknya ke sini, tapi dia dipotong tengah-tengahnya dijadiin dinding. Ini laundry area sih dalamnya teman-teman. Iya. Cuman dia menarik juga di sini dibikin lubang. Ini buat udara juga sebenarnya. Terus ini menyatu nih sampai ke bagian sini. Ini tong sampah sebenarnya. Jadi kita udah nggak usah beli lagi, tempat sampahnya sama semua sama tetangganya. Tidak ada kesenjangan tempat sampah ya kan. Dan di sini dibuat tempat duduk kayak gini. Terintegrasi ya desainnya. Iya. Jadi udah sih nggak usah pasang-pasang kursi lagi. Cuman berarti kalau teman-teman punya 2 mobil, parkirnya nggak bisa karena sih beli 2 rumah. Oh iya. Ya gitu dong. Jangan mengganggu tetangga. Terus tadi kita belum mention juga luas tanahnya berapa? 6 kali 12, 72 meter persegi dengan luas bangunan 75 meter persegi 2 lantai. Oke. Oke, kita lanjut lagi bahas si rumah ini. Nah, kalau di sininya ini area carportnya udah dikasih atap. Ini atapnya dari solar flat, terus dikasih si rangka besinya, rapi banget garapannya nih. Jadi kalau yang bagian sininya itu emang cahaya mataharinya masih bisa masuk ya. Tapi kalau yang ininya, karena dia di-extend gitu kan. Oh, bagian lantai 2-nya. Iya, benar. Makanya sininya ketutupan nih, nggak kena langsung cahaya matahari. Tapi lucunya lagi, detail kecilnya ini loh. Iya. Tuh, ada extendan lagi solar flat-nya ke sini. Kayak skylight ya jadinya. Makanya kalau kita naruh sepeda di sini, sepedanya aman dan terang. Buat pamer gitu ya. Iya. Tapi ini lagi. Uniknya juga tuh nggak di fullin loh. Jadi di bagian ujung sini tuh masih dikasih space gitu. Kalau di sini dikasih batu-batu. Iya, kasih batu. Dan ini ada dinding yang miring. Ada sudut miring lagi. Iya. Bukan. Ini ada sesuatu di dalamnya. Apa emang? Oh, buat ngumpetin odor sih teman-teman. Cuman ini tuh opsional. Kalau kalian beli rumah di sini nggak dapet kayak gini, tapi bisa jadi inspirasi. Cuman sayangnya di rumah contoh ini kita nggak bisa dengan mudah membukanya. Jadi kalau untuk perawatan cuci AC-nya agak repot sih. Tapi ini unik sih ini, maksudnya konsepnya jadi satu kesatuan gitu konsepnya. Konsepnya menarik. Tinggal dimodifikasi dikit sih ya, biar bisa dibuka. Dan di sini itu rumahnya nggak kelihatan pintunya ya. Pintunya agak ngumpet dikit di situ, terus agak kamuflase gitu sama dindingnya. Menarik kok. Dan ada jendela kecilnya. Ini nanti kita lihat menuju kemana. Kita tunjukin dulu ke situ. Oke. Jadi ini sebenarnya udah area entrance-nya ya, ini pintu masuknya, tapi kita belok dulu ke sini.
Nah, ini sebenarnya untuk akses masuknya nggak terlalu besar sih, cuman masih bisa nih. Kita masuk ke sini, ke dalam segitiga tadi itu. Jadi di sini untuk menjemur dan mencucinya di sini udah ada tempatnya. Kotakan ini buat naruh mesin cuci. Oh, dan wow. kerannya di sini. Dan pompanya di situ. Hah? Oh, oke. Wah, menarik banget sih ini. Jadi di bagian depannya ya dimanfaatin banget ya. Jadi keren desainnya, menarik. Walaupun mungkin mengorbankan sedikit area carportnya, jadi nggak bisa dilebarin gitu loh. Cuman ya itu udah resiko sih. Tapi bisa jadi ruang cuci jemur yang cukup memadai lah, ini tinggal dikasih iniannya kan, jemurannya. Iya, jemurannya. Tinggal nyuci dulu baru dijemur berarti. Tapi aku mau komen dikit dulu. Ini berarti yang ngerjain tukangnya harus pintar ngacinya. Plaster sama ngacinya, karena bener-bener sudutannya tuh harus bisa lurus banget ke sana. Nggak boleh meletot-meletot. Terus menariknya lagi tau nggak, sebenarnya ini tuh kan finishing pintu dan dindingnya nih beda loh, maksudnya. Oke, multiplex di finishing duko. Cuman warnanya itu tuh harusnya disamakan. Ini gitu. kan acian aja, acian dicat. Betul. Terus ini handle-nya juga menarik, disempilin di sini seolah-olah kayak seamless banget ya. Udah yuk masuk yuk. Sebelum masuk, ini juga kelihatan ada ini. Ini tuh sebenarnya buat sirkulasi udara. Di situ tuh ada kamar mandi sepertinya. Jadi tetap ada ventilasinya. Iya, keluar dia arahnya. Yuk masuk. Jadi pintu ini juga bisa dibuka dua arah. Sini bisa, maupun ke dalam juga bisa. Terus ternyata si handle-nya juga ada juga nih di bagian dalamnya. Dan yang bagian dalamnya finishing pintunya beda. Ini dia baru pakai HPL yang motifnya motif kayu. Karena dia menyamakan dengan dinding di sebelahnya semuanya full, dikasih wall panel juga. Karena di sini juga ada pintu. Oh, model pintunya semua emang kayak gini ya? Pintunya dikamuflase, dan ini adalah, aku lihat dulu. Oh, ini powder room. Yang tadi kelihatan ada lubang segitiga itu. Nah, di sini teman-teman buat ventilasi udara nih. Ada jendelanya terus ke sana. Wah, keren banget ya desainnya ya. Walaupun ini tuh kecil, tapi ya udah sesuai fungsinya gitu loh di sini. Dan dekat pintu masuk. Betul. Oke. Nah, sebelum kita detailin area sini, kita kasih impresi dulu dong. Jadi ketika masuk ke dalam rumah ini kan 6x12, sebenarnya 72 meter persegi. Cuman layoutnya bener-bener beda. Karena ada bukaan di sini, di belakang. Kesan pas ketika masuk ke dalam sini tuh kayak, wih, ini lebih luas daripada yang seharusnya ya. Sudah di dalam, tapi kayak masih di luar juga. Ini mungkin biar lebih luas lagi kita naikin kali ya. Tuh. Tuh, jadi walaupun kita di dalam rumah tetap dapat ijo-ijo gini. Cakep banget tamannya. Iya. Jadi udaranya langsung masuk semua gitu. Tapi biasanya kalau rumah yang modelan terbuka gini, ini kan bener-bener nggak ada tutup dindingnya ya rumahnya ya. Benar. Ntar teman-teman tuh ada yang komentar kalau ada nyamuk gimana, kalau ada tikus apa segala macam hewan-hewan bisa lebih mudah masuk gitu ya. Tapi emang benar. Itu pasti salah satu resikonya. Cuman gimana kita menanganinya aja sih menurutku. Nah, kita mulai dari sini lagi dulu ya, karena kan tadi kita masuknya dari situ. Dapurnya itu ada di depan. Ada di depan. Sebenarnya mungkin kalau rumah-rumah zaman sekarang sih udah biasa ya dapurnya di depan ya. Udah bukan hal yang aneh. Iya, tapi ini poinnya juga sih menurutku. Pas kita masuk, itu kita tuh sebenarnya walaupun dapurnya di depan, nggak langsung dibawa masuk ke dalam dapur gitu loh. Oke. Karena kan kalau orang masuk gini, langsung POV-nya ke sana sebenarnya. Betul. Jadi nggak belok ke dapur gitu. Walaupun letaknya aja di depan, tapi secara psikologisnya, iya kan, orang tuh akan ke sana dulu. Jadi ini dapurnya di depan juga nggak masalah sih menurut aku. Dan compact loh dapurnya. Dia di sini itu kan letter L nih, letter L, terus udah ada semuanya nih. Di sini mulai dari kulkasnya, terus sink, dan di sini untuk kompornya. Di sini dispenser dan peralatan dapur lainnya ya, itu ada tong sampahnya bahkan di situ. Cuman poin plusnya juga di sini ada jendela yang cukup besar nih teman-teman. Untuk ventilasinya. Iya, bahkan nggak cuma di situ, di sini juga ada. Karena emang rumah ini sebenarnya dia bagian sisi satunya situ nggak langsung nempel dinding tetangga. Ada gapnya itu loh. Jadi bukan karena ini rumahnya di hook ya. Iya. Pasti rumahnya akan selalu dapat jendela gitu loh teman-teman di sini. Dan untuk lantainya juga, ini aku suka dia pakainya HT yang kayak motif semen gitu, warna abu-abu. Cakep sih. Stylingnya interiornya juga cakep.
Dan dari dapur kan langsung menuju ke meja makan gitu, berdekatan di sini. Meja makannya juga nih, ini aku kayak udah ngerasain gimana ya, vibes yang enak aja gitu, asik. Duduk di sini masih ada bukaan, di sini juga. Tuh ada tempat buat duduk. Ini bahkan beneran ada suara burung ya? Ada, itu suara burung. Burung beneran ya? Iyalah, aku di pikir luar. tadi dari TV loh. Cuman yang menarik, ini KLTH-nya udah tinggi banget. Karena di video yang di Instagram kulihat di Reels tuh, dia KLTH-nya masih agak pendek-pendek. Iya. Sekarang udah tinggi banget Tapi, dan bikin teduh. Tapi kita juga harus menjelaskan dulu ke teman-teman kalau kalian beli rumah di sini, terutama itu tidak dapat interiornya, Tidak dapat furniture-nya. tidak dapat furniture, dan harganya sekarang juga udah menyentuh angka 1M. 1M, betul. Untuk lokasi di Kemang Bogor, lokasinya kalian search saja deh Greenwoods Country ya. Greenwoods Country Bogor, ntar ada sih di Maps. Jadi emang di sini tuh kalau kulihat di Kemang Bogor ini udah banyak developer yang lumayan besar yang mulai ngerjain area sini. Tadi kita ngelewatin apa? Arem Park. Iya, ya begitulah. Nah, di sini lanjut lagi nyambung ke area livingnya. Livingnya juga cozy banget ya. Ini tuh ngerasanya pas masuk ke dalam rumah ini jadi kayak, ini kan nggak terlalu besar ya sebenarnya areanya ya. Jadinya semuanya tuh aktivitasnya ada di sini. Keluarga jadi ada yang lagi nonton, ada yang lagi masak, ada yang lagi di sini. Jadi menyatu semuanya. Oke, ini juga ada void-nya. Tada! Oh, ini menuju lantai 2-nya. Pas sampai sini tuh kayak disobek gitu ya. Ini kan tadi segini doang nih ceilingnya. Ini bahkan ceilingnya ini, coba aku ukur deh. Ceilingnya berapa? Ceilingnya lumayan pendek sih, teman-teman. Kita selalu bawa ini. Biar akurat. 2,44 meter. Oh, Nggak nyampe 3 meter, teman-teman, ceilingnya. Nah, yang situ, yang di double volume-nya. Yang sini 5,48. Oh, oke. Wah, menarik. Jadi- Mungkin itu juga kuncinya. Jadi rumah tetap adem. Iya sih, jadi nggak terlalu tinggi ya justru ya. Tapi udah diperhitungkan nih untuk mengalir udaranya. Ya, mungkin teman-teman dari tadi salah fokus sama lampunya yang emang memanjang sampai depan sih itu ya. Iya. Ini sebenarnya bisa digeser sih biar nggak menghalangi ke TV gitu loh. Nah, tangganya tuh ngumpet di situ. Oh, oke. Oke. Nah, ini sebelum ke lantai 2, ternyata kalau kita lihat di sini ya, ini cukup menarik. Ini kan yang tadi lantai 2-nya. Ini ternyata ada satu hebel gini. Ini menurutku buat menguat juga nih Iya. dari si struktur lantai 2-nya. Pasti dalamnya ada besiannya. Walaupun kadang kalau dilihat dari sini, kenapa ya ada itu gitu loh. Kayak agak mengganggu gitu. Tapi jadi lucu juga ya. Ada manfaatnya juga sih, teman-teman. Oke. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau aku notice juga ya dari lantainya, dia itu naiknya tuh nggak terlalu tinggi loh. Paling kamu hitung deh anak tangganya ada berapa doang. Jadi memang dia nggak terlalu tinggi, teman-teman. Jadi ketika kita naik pun enak. Terus ternyata di sini juga ada bukaan dari si powder room. Jadi sebenarnya bentuk-bentuk kayak gini tuh menyatu sih dari luar sampai dibawa ke dalam ya. Ada lagi. Bahkan di sininya juga ada kacanya buat sumber cahaya, walaupun seuprit gini, kasih cahaya ilahi yang bagus nih ke dalam. Oke, yaudah kita lihat yuk, lanjut ke lantai 2. Nah, ini teman-teman notice kalau railingnya ini dia pakai bata aja, tuh lebih tipis, mungkin yang 7 mili pakai hebel 7 mili atau bata merah. Tapi ketika dibikin kayak gini, ini kan dicat putih aja, sedangkan ini jadi show unit. Kalau banyak orang lalu lalang, lama-lama putihnya warnanya jadi agak ini nih, agak kotor, lebih mudah kelihatan kotor kan. Oke, terus di sini kita sampai di lantai 2, tiba-tiba ada dinding yang dikasih APL, tapi ini opsional ya teman-teman ya. Ini pasti menuju kamar mandi. Tada, wih, terang kamar mandinya, karena ada kacanya dari situ. Terus ini area shower, semuanya warnanya putih aja ya. Disekat tempered glass. Sini area klosetnya. Terus ada bukaan lagi ternyata nyempil nih kecil. Ini tembus loh sampai luar. Itu nanti kelihatan nggak ya? Udah tinggal ditutup aja. Ditutup aja. Tapi kalau nggak ditutup juga kayaknya aman sih. Karena ini kan di lantai 2 juga. Terus di sebelah sininya juga ada si wastafel dengan cermin kecil ini satu. Pas nih ukuran berapa nih? Ukuran 20 kali ya? 20 ke sini. Tapi kalau misalnya aku sih pasti bakal pasang cermin yang besar sih. Karena ini tuh tadi aku nyoba di sini, aduh kecil banget ya gitu. Lanjut lagi kita. Oke, sekarang kita masuk ke kamar tidur masternya. Wih, simpel sih sebenarnya. Ini kita langsung ketemu area kasur, area wardrobe, dan di sini ada meja panjang
yang bisa buat apa aja, Un? Belajar, naruh TV, kerja, Semuanya bisa ya? sih. Jadi dia emang di-extend aja, dipanjangin aja, jadi bisa segala macem fungsinya. Ini ukurannya dari sana ke sini 3,6, dari sini ke sana 3,3, dan ini adalah ruangan yang kita lihat dari depan tadi yang paling mencuri perhatian. Ternyata dalamnya seperti ini, teman-teman. Perpaduan warna yang di kamar ini tuh wood and white aja ya. Aksen dindingnya di sini kayu semua, terus spraynya semuanya putih, bahkan ada lukisan yang dominan putih juga. Jadi ternyata bener ya, jendela yang tadi kamu mention di depan itu emang kamar tidur tuh. Yang ini nih, dari fasad tadi kan kelihatan. Kalau menurutmu AC-nya ditaruh di situ, oke nggak? Oke aja ya. Karena biasanya kan harusnya lebih mudah ditaruh di atas pintu Nah sini ini nggak sih. cukup sih, Oh iya. menurutku. Makanya dia ditaruh di pojokan situ. Tapi enak, nggak langsung nyentor anginnya ke kasur. Oke. Nyentor tuh apa? Nyentor tuh menghembuskan. Kamu jangan pakai bahasa-bahasa yang susah dipahami, nanti yang nonton nggak paham gitu loh. Ini juga sama pintunya, semua di sini, di rumah ini modelannya sama lah ya. Handle-nya di sini, finishingnya juga. Ini pasti kamar tidur anak. Ayo, ukurannya berapa nih? Langsung Oke. kita ukur untuk ukurannya. Ukurannya di 3,4 kali 2,9. Wih, lebih kecil pastinya. Tapi yang menurutku yang bikin beda, ceilingnya di sini tinggi banget. Karena ini kan kalau kita lihat dari luar, ini adalah bagian belakang dari rumah di mana atapnya tuh paling tinggi-tingginya tuh berada di sini kan. Makanya bentukannya juga gini. Wah, cakep sih. Untuk layoutnya ya sini area wardrobe, kurang lebih sama. Lemarinya modelnya juga sama seperti kamar master. Terus di sini ada meja nakas kecilnya dan ada kasur ukuran single 120, Kok 120? lebar 120. Emang iya? Coba deh. Kalau yang ini 120. Tuh. Pikir lebih kecil lagi. Enggak. Semeter, Ding. Ya kan? Oh iya, semeter ini. Bener kan? Semeter, Nah semeter. ini perlu dimasukin sih, San. Ya ini 1 meter, lebar 1 meter ternyata teman-teman. Lebih kecil lagi. Terus ini si wall panel kayu. Lantainya ternyata diganti sama SPC nih. Iya, ini sebagai salah satu alternatif sih kalau buat di kamar gitu loh. Lebih homey rasanya. Tapi ini sih, di semua ruangan tuh pasti ada jendelanya ya. Tetap ke bagian jendela. Oh, ini emang aslinya dibikin sinkron tahun depan sama belakang. Iya. Modelnya taruh pojok semua gini ya. Betul. Terus di sini ada Jendela. jendela. Cuman kalau aslinya di sini apakah jendela juga atau dinding ya? Sepertinya jendela. Cuman menurutku kalau udah dipakai nih, dihuni terus agak kurang private sih karena bisa kelihatan tuh dari sono tuh. Berarti ditutup aja ya. Kalau menurutku ditutup, apalagi kalau misal kamar anaknya udah dewasa, Pakai kan roller kadang blind. butuh privasi kan. Oke. Selesai deh. Selesai. Selesai sudah, kita host rumahnya. Jadi di sini kan tadi kita tipe merbau, ada juga tipe melati ya di depan tadi itu ya. Dan ini kan rumah udah di launching beberapa waktu lalu juga ya, udah lumayan lama. Pasti dari teman-teman yang nonton, ada juga yang udah pernah survei ke sini. Gimana pendapat kalian tentang rumah ini? Harganya gimana, lokasinya gimana, rumahnya gimana? Coba tulis di komen. Kita pengen tahu sih, apa testimoni kalian. Yaudah ya, dadah. Dadah. Jangan lupa follow Miss Tajana. Ya. Jackson nggak usah. Iya. Jackson biar ketinggalan followersnya. Udah, pulang dulu. Udah, yuk. Kemana keluar juga bisa. Oh iya. Jadi pintu ini juga bisa dibuka dua arah. Sini bisa, maupun ke dalam juga bisa. Dadah. Dadah. Apa sih?